来到 One Forty School 的 Jenny 中文教室。Saya Jessica， 我是 Annie， 我们是 Jenny。Hari ini Jenny akan mengajarkan kalian 6 pertanyaan yang sering dipakai di bahasa Mandarin. Pertama adalah apa, 什么. Kedua adalah kapan, 什么时候. Ketiga adalah di mana, 哪里. Keempat adalah kenapa, 为什么. Kelima adalah siapa, 谁. Keenam adalah kenapa, 怎么. Seperti di bahasa Inggris 5W 1H. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita lihat percakapan berikut ini. 那你今天晚上要去哪里呀？今天晚上要去吃晚餐，你要怎么去呢？我会搭捷运去。那我们一起去搭捷运吧。好啊。Sekarang Jessie akan menjelaskan percakapan tadi. Kita mulai ya. Tadi Annie ngomong, 你今晚要去哪里? Malam ini kamu mau pergi kemana? Kedua, Jessie bilang, 我今天晚上要去吃晚餐. Malam ini saya akan pergi makan malam. Yang ketiga, Annie nanya lagi, 你要怎么去? Kamu mau perginya bagaimana? Jessie jawab, 我会搭捷运去. Saya akan pergi naik MRT. Terus Annie jawab lagi, 那我们一起去搭捷运. Mari kita naik MRT bareng. Gampang kan? Dan sekarang Jessie akan menjelaskan kosakata dalam percakapan yang tadi. Pertama, kosakatanya adalah 今晚. 今晚, malam ini. Kedua adalah 晚上, malam. 晚上, malam. Ketiga adalah 晚餐. 晚餐, makan malam. Keempat adalah 去, pergi. Kelima adalah 捷运, MRT. Gak susah kan? Sekarang Jessie akan mengajarkan kalian tata bahasa hari ini. Yang pertama adalah kita akan mengajarkan apa. Apa di bahasa Mandarin adalah 什么. Di sini kita kalau pakai 什么, ada tips kecil yang Jessie ingin kasih tahu kalian. Di 什么 itu biasanya ada di belakang kata kerja, akan di belakang verb. Misalnya yang pertama, 你想要吃什么? Kamu ingin makan apa yang kamu ingin makan? 什么 akan di belakang 吃. 吃 di sini adalah makan. Jadi 什么 bakal ada di belakang makan. Misalnya kedua, 这是什么? Apa ini? 这是什么? Apa ini? Yang ketiga lebih spesial. 你叫什么名字? Siapa namamu? 你叫什么名字? Siapa namamu? Kenapa 你叫什么名字 ada 什么, tapi ditranslate jadi bahasa Indonesia nggak ada kata apa, tapi menjadi siapa. Ini yang lebih spesial karena kita biasa di bahasa Mandarin kita lagi nanya nama orang, kita bakal nanya, kamu namanya siapa? Jadi kalau di Indonesia kita bakal jadi siapa namamu? Sekarang Jessie akan mengajarkan kalian tata bahasa yang kedua adalah kapan. 什么时候? 什么时候? Itu artinya kapan. Tips kecil di sini adalah 什么时候 biasanya akan ada di belakang subjek. Jadi misalnya yang pertama, 你什么时候要去印尼? Kapan kamu mau ke Indonesia? Kalau di sini 什么时候 akan di belakang subjek. Subjek dari kalimat ini adalah 你.
Jadi 什么时候 akan ada di belakang ni. Kalau di bahasa Indonesia, pertanyaan kayak gini, kapan pasti akan ada di paling depan. Ini adalah perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin. Misalnya kedua, 你什么时候生日? Kapan ulang tahunmu? Kapan di depan, tapi kalau misalnya 什么 di bahasa Mandarin adalah di belakang ni. Ingat itu. Yang ketiga, 我们什么时候开始上课? Kapan kita mulai kelas? Gampang kan? Tata bahasa ketiga hari ini Jessie akan mengajarkan nali. Nali itu di bahasa Indo ada dua arti, di mana atau kemana. Kalau di mana di bahasa Mandarin adalah zai nali. Kemana di bahasa Mandarin adalah去哪里. Tapi di bahasa Mandarin zai nali dan 去哪里 tidak akan ngomong sejelas itu. Kita biasanya bakal pakai nali. Jadi kalau misalnya kalian lihat nali, kalian harus pikir artinya adalah di mana atau kemana. Di tips hari ini, tips di dalam nali, tata bahasa nali adalah nali pasti akan ada di belakang kalimat. Dia akan di paling belakang kalimat. Misalnya yang pertama, 你要去哪里? 你要去哪里? Kemana kamu mau pergi? Jadi kenapa kalau di bahasa Indonesia pasti akan ada di depan, tapi kalau di bahasa Mandarin kita akan taruh di belakang. Yang kedua, Taipei 车站在哪里? Di mana TMS? Di mana TMS? Jadi di satu kalimat Mandarin kalau ada keluar nali, kalian harus mikir dulu itu artinya adalah di mana atau kemana. Tata bahasa keempat hari ini adalah kenapa. 为什么? 为什么? Kenapa? Kenapa biasanya ada satu tips kecil. Dia bisa pakai sendiri kayak misalnya, kenapa sih? Kayak gitu, 为什么? Yang kedua adalah dia bakal taruh di depan kata kerja, di depan verb. Kayak misalnya yang pertama, 为什么? Kenapa? Yang kedua adalah 你为什么哭? 你为什么哭? Kenapa kamu nangis? Di kalimat ini nangis adalah kata kerja. Di kalimat ini kata kerjanya adalah nangis, ku. Dan tadi saya udah bilang, 为什么 bakal ada taruh di depan kata kerja. Jadi dia bakal ada di ku de 前面. 你为什么哭? Misalnya yang ketiga, 你为什么不想逛街? Kenapa kamu tidak ingin jalan-jalan? Di sini kalimat kata kerjanya adalah 不想逛街, tidak ingin jalan-jalan. Jadi 为什么 akan ada di depan 不想逛街. Jadi di sini kalimatnya akan menjadi 你为什么不想逛街? Tata bahasa kelima hari ini Jessie akan mengajarkan kalian siapa. Siapa di bahasa Mandarin adalah 谁. Tips dari tata bahasa ini yang pertama adalah 谁 biasanya akan menanyakan orang. Misalnya, 他是谁? Siapa dia? 他是谁? Siapa dia adalah satu orang sedang menanyakan orang. Itu siapa sih? Jadi itu dia lagi nanya orang. Jadi di sini kita bakal pakai tata bahasa 谁. Tips kedua adalah 谁 akan menggantikan posisi subjek, kata dari satu kalimat subjek, atau misalnya orang. Jadi 谁 akan menggantikan posisi dia. Misalnya, 谁想要吃蛋糕? Siapa yang ingin mau makan? Siapa yang ingin mau makan kue? Siapa yang mau makan kue? Jadi kalau misalnya
kata tanya ini bukan kata tanya akan menjadi misalnya saya yang mau makan kue. 我想要吃蛋糕. 我想要吃蛋糕 kalimat ini 我 adalah subjek. Jadi kalau misalnya kalimat ini mau digantikan jadi kalimat tanya, 我 akan digantikan dengan 谁. Jadi 谁 akan dimasukkan di kalimat ini akan menjadi 谁想要吃蛋糕? Siapa yang ingin mau makan kue? Tata bahasa ke-6 hari ini Jessie akan mengajarkan kalian bagaimana. Bagaimana di bahasa Mandarin adalah 怎么. Bagaimana. Tips dari tata bahasa 怎么 adalah 怎么 akan taruh di kalimat, dia akan taruh di depan kata kerja, dia akan taruh di depan verb. Misalnya yang pertama, 你要怎么去学校? Bagaimana kamu ke sekolah? Di kalimat ini, 去 adalah kata kerja. Jadi dia akan ada di depan 去. Misalnya, 你要怎么去学校? Misalnya kedua, 这个字怎么写? 这个字怎么写? Bagaimana menulis tulisan ini? Di kalimat ini, kata kerjanya adalah 写. Jadi dia 怎么 akan ada di depan 写. Jadi kalimat ini akan menjadi 这个字怎么写. Oh ya, 写 di sini ada artinya adalah menulis. Setelah selesai belajar 6 tata bahasa hari ini, kalian harus banyak latihan dan belajar ya. Jadi di sini mempersiapkan sedikit PR untuk kalian. Kalian harus menggunakan tata bahasa 6 di sini untuk menulis atau membuat kalimat. 6 kalimat ya yang menggunakan 6 tata bahasa yang hari ini jadi sudah ngajarkan. Semangat belajarnya. Jadi jauh-jauh hari ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa nanya di bawah ini dan Jessie akan menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan malu-malu untuk bertanya ya, biar kalian bisa cepat belajar bahasa Mandarin. Terus kalau kalian suka dengan Jenny Zhongwen Jiaoshi, jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang sedang atau ingin belajar bahasa Mandarin. Sampai jumpa lagi.